Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat semua yang selalu dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke Yang Maha Suci dan Maha Ghafur. Salawat serta salam kita limpah curahkan ke junjungan alam Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah masih kita di program kuliah 30 menit yaitu tentang Asmaul Husna, yang hari ini insya Allah kita akan Afwan Ustadz, ini suaranya termute. Maaf Ustadz, suaranya Ustadz tidak terdengar. Termute Ustadz. Iya, sudah Ustadz. gimana? Jelas. Jelas Ustadz, tadi termute Afwan. Termute. Gimana sekarang? Bisa? Ya, sudah Ustadz, sudah jelas. Dalam kajian dalam kuliah 30 menit kita hari ini insya Allah kita akan membahas Asma'ul Husna, yaitu Al-Fattah. Asma Allah Al-Fattah di dalam Al-Quran itu disebutkan satu kali dalam Quran surah Sabah di ayat ke-26. Ada juga kalimat yang lain tentang Fatihin. Tapi yang Al-Fattah itu termaktub di dalam Quran surah Sabah ayat 26. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqq wa huwal fattahul alim. Jadi dalam ayat ini Allah berfirman, katakanlah Tuhan kami akan mengumpulkan kami semua. Kemudian dia memberi keputusan antara kami dengan benar. Dan dia yang maha pemberi keputusan, yang maha memberi atau yang memberi keputusan, dan yang maha alim mengetahui. Hadirin hadirat sahabat-sahabat di mana saja berada, ayat ini menunjukkan Al-Fattah. Al-Fattah berbeda dengan Fatih. Kalau kita memberikan nama Al-Fattah, sebagiannya kita memberikan sebelumnya kalimat Abdul Fattah. Kalau arti dari terjemahan, definisi, dan yang lain itu pemberi keputusan. Juga ada makna yang maha pembuka. Tapi kalau dari melihat arti sesungguhnya kalimatnya, seperti dalam Al-Quran, kata fattah itu diambil dari fataha. Fataha yaftahu fathan, fatihun, maftuhun. Itu dalam
perubahan kalimat yang disebut dengan ilmu tasrif. Seperti kita mendengar atau melihat dalam Quran surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Al-fath itu. Jadi idza jaa nasrullahi wal fath. Diartikan di situ kemenangan. Ada juga dalam Al-Quran kata Al-Fath itu justru menjadi satu nama surah Al-Fath yang terdiri dari 29 ayat dalam Al-Quran. Di ayat yang pertamanya Allah berfirman, Inna fatahna laka fathan mubina. Artinya, sehingga kami telah membuka kemenangan yang nyata, fathan mubina. Itu kata fatah. Atau dalam Quran surah As-Saff juga disebutkan, wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib. Itu fatah juga. Atau dengan istilah dulu dalam sejarah Islam disebut dengan Futuh Mekah atau Fathu Mekah atau Futuh Mekah. Artinya kemenangan di situ diartikan. Jadi ada juga ketika diartikan satu surah dalam Al-Quran seperti Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kalimat dari Fatah aslinya, asal kalimatnya. Al-Fatihah jadi surah pembuka dari surah-surah Al-Quran, yaitu dengan surah Al-Fatihah. Atau juga ada dalam istilah sejarah Islam dengan istilah iftitah. Iftitah itu kalau bahasa kita itu ekspansi ya. Kalau dalam sejarah itu umat Islam membuka sebuah negeri terus memenangkan di situ, maka itu disebut dengan iftitah. Ada juga dalam sholat dengan awal kita sebelum surah Al-Fatihah itu ada yang disebut dengan doa iftitah gitu. Dengan ada wajah itu ada Allahumma baik, jadi itu kata fatah. Di sini makna al-fattah itu Allah yang maha pembuka dari arti yang sebenarnya kata al-fattah. Ternyata pembuka di sini yang maha pembuka ini satu bermakna Allah maha pembuka rahmatnya bagi siapapun yang Allah kehendaki. Dan juga Allah itu maha pembuka kebaikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Yang ketiga, Allah pun maha pembuka rizki bagi siapapun yang Allah kehendaki. Masya Allah. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah itu wasi'. Wasi' itu luas. Makanya dalam doa sering kita mendengar atau membacakan kalau masuk ke masjid, Allahumma ftah lana atau naftah dan abwaba rahmatika. Coba kita sering berdoa masuk ke masjid, Allahumma ftah lana abwaba rahmatika. Ya Allah, bukakanlah kepada kami abwaba rahmatika, pintu-pintu rahmatmu ya Allah. Enggak sadar kadang-kadang kita bahwa kita sedang memohon rahmat kepada Allah. Rahmat Allah itu luas. Bisa dengan ampunannya itu rahmat Allah. Seseorang yang punya dosa besar, orang yang banyak dosanya, tiba-tiba Allah ampuni dosa tersebut. Maka itulah rahmat Allah dalam sebuah pengampunan bagi hambanya. Tiba-tiba ada orang yang dari awal hidupnya banyak dosa, melakukan banyak kemaksiatan, ternyata di akhirnya Allah memberikan rahmatnya sehingga ia menjadi husnul khatimah dan masuk surga. Masya Allah, itu yang disebut dengan rahmat. Makanya sering masuk ke masjid itu kita berdoa, Allah maftahana abwaaba rahmatika, ya Allah bukakanlah kepada kami pintu-pintu rahmatmu ya Allah. Nah, ada juga kita dalam doa yang sering kita bacakan, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut. Rahmat ketika
meninggal. Artinya ketika kematian itu datang, rahmat Allah turun. Dengan diberikannya kita kemudahan dalam sakaratul maut. Maghfiratan ba'dal maut. Ampunan setelah kita meninggal dunia. Nah ini rahmat. Jadi maha pembuka rahmat bagi siapapun yang Allah kehendaki. Makanya kita harus sering berdoa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita itu berdoa kepada Allah, memohon rahmat Allah kepada kita. Begitu luas rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Kalian jangan sekali-kali putus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah itu luas, berbeda dengan manusia. Allah itu maha pemberi rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Itu termasuk rahmat Allah. Ar-Rahman dan Ar-Rahim juga. Hadirin sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya bahasa pembuka, sang maha pembuka rahmat bagi siapa yang Allah kehendaki. Artinya kita kadang tidak bisa memaksakan rahmat Allah itu turun ke si dia atau si dia yang kita kehendaki. Karena Allah yang maha memberi, ambil oleh yang maha pembuka rahmat itu sendiri. Ada juga Allah maha pembuka dari setiap kebaikan yang Allah kehendaki. Coba bayangkan, kita bisa mengaji, bisa datang ke pengajian, bisa kita sholat. Kalau bukan Allah yang membukakan kebaikan-kebaikan tersebut untuk kita datang, untuk kita melaksanakan, mungkin kita tidak akan mampu untuk melaksanakan tanpa kehendak Allah, tanpa ada bantuan dari Allah untuk supaya kita mencintai dan berdatang. Makanya seseorang itu diberikan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga ia mencintai setiap kebaikan. Itu harus bersyukur dengan nikmat tersebut. Karena para ulama menyebutkan ini, ketika kita diartikan bersyukur kepada Allah itu di saat kita masih mampu untuk beribadah. Banyak orang yang sudah tidak mampu beribadah. Di saat kita sudah masih mampu beribadah, maka itu rahmat Allah, kebaikan yang diberikan Allah kepada kita masih ada. Toh kenapa orang ada yang mampu untuk berjalan ke masjid, ada orang yang tidak mampu, belum memberikan kemampuan untuk berjalan ke masjid. Artinya di situ bahwa seseorang yang terus berbuat baik itu, dia itu Allah bukakan pintu hatinya, Allah bukakan segala dirinya untuk lapang terhadap kebaikan gitu. Di satu sisi orang banyak yang susah untuk datang ke pengajian itu susah, untuk datang ke masjid itu susah walaupun rumahnya dekat, berat sekali. Nah itu, jadi kebaikan-kebaikan yang ia berikan seperti membantu orang lain, menolong orang lain, memudahkan orang lain, itu Allah membukakan pintu tersebut supaya kita itu gemar, suka untuk berbuat baik. Dan tidak semua orang yang diberikan atau dibukakan pintu kebaikan bagi dirinya. Contoh gini, ada orang yang mampu setiap malam sholat tahajud. Ada. Allah bukakan pintu kebaikan tersebut bagi dirinya. Ada orang yang tidak mampu sama sekali untuk sholat tahajud. Untuk bangun pun susah sholat tahajud. Ada orang yang dibukakan oleh Allah untuk selalu kuat dalam puasa. Ada yang puasa Daud, ada yang puasa Senin Kemis. Allah berikan dan Allah bukakan hal tersebut kepada dirinya. Sehingga ia suka dan senang untuk berbuat baik itu. Tapi di sisi lain, banyak orang yang Allah tidak bukakan, tidak diberikan dari sisi itu. Untuk puasa itu susah sekali. Untuk melaksanakan puasa Senin Kemis atau Daud atau Ayam Ubin, itu susah sekali. Ada juga yang Allah bukakan untuk selalu berbuat baik dari aspek sedekah. Sedekah aja. Dia itu sedekah terus. Dia mampu bersedekah. Sekecil apapun dirinya, punya harta, ia selalu ingin bersedekah. Itu kita bersyukur Allah sudah bukakan hal tersebut.
Karena banyak orang yang tidak dimukakan pintu-pintu kebaikan tersebut bagi dirinya sehingga ia susah, dan untuk berbuat baik itu susah. Nah ini ada orang yang diberikan oleh Allah, dimukakan segalanya dalam dirinya untuk bisa menolong orang lain. Coba bayangkan dan lihat di dalam kehidupan kita. Ada orang-orang yang gemar untuk menolong. Dipikir-pikir, ngapain dia? Nolong orang kan capek-capek ya. Capek-capek terus menghabiskan waktu. Tapi dia itu gemar sekali untuk menolong. Dan tidak ada merasa lelah. Tidak terpaksa ya. Masya Allah. Bersyukurlah orang-orang tersebut. Ada orang lagi yang Allah bukakan. Bukan di satu sisi itu. Ia sukanya apa? Sukanya berzikir, terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau disuruh yang lain nggak mampu, tapi dia dalam berzikir itu mampu deh. Tapi sisi lain kita pun kadang tidak mampu untuk melakukan itu. Allah bukakan hal tersebut. Ada orang yang Allah bukakan dirinya itu menjadi pelayan masyarakat, pelayan umat, atau khalimul ummah, khalimul din, agama. Ia itu berjuang untuk agama, ya dakwah kemana-mana, dakwah ngajak orang di mana-mana. Ya bukakan itu untuk terus ia kuat dan bertahan di situ. Pintu Allah itu, masya Allah. Kadang-kadang ada orang yang tidak bisa melakukan sesuatu kebaikan, banyak, banyak ibu semua. Orang yang tidak mampu melakukan kebaikan banyak. Jadi untuk berbuat baik itu hujan deh, nggak mau. Jadi merasa rugi. Berarti dia belum dibukakan oleh Allah. Masih tertutup dia. Itu harusnya, Masya Allah, kalau orang seperti belum dibukakan oleh Allah pintu-pintu kebaikannya, harusnya menangis kita. Harusnya menangis. Karena Allah masih menutup pintu untuk berbuat kebaikan kepada kita. Coba para sahabat tuh merinding kalau dengar para sahabat Rasulullah SAW. Di kalangan sahabat itu banyak para sahabat yang dibukakan pintu-pintu kebaikan dengan spesialisasi masing-masing. Ada orang yang ia itu dibukakan oleh Allah pintu hatinya, pintu kebaikannya dengan selalu berbuat baik berjamaah di masjid, azan di masjid. Terus ia ada yang gemar bersedekah, terus ada orang yang gemar istiqomah dalam berjuang, berjihad, berperang. Ada orang yang beristiqomah dalam mengajar. Ada orang yang Allah bukakan pintu hatinya itu tidak ada rasa iri, tidak ada hasud pada sesama siapapun. Hatinya bersih. Ada juga orang yang selalu dia istiqomah perjalanan ke masjid walaupun jauh 1 kilo, dia beristiqomah jalan ke masjid. Ada. Jadi para sahabat bersama. Nah kita pun bersyukur kalau kita dibukakan kebaikan-kebaikan menjadi orang baik, melakukan sesuatu kebaikan yang kita tidak sadar bahwa itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Allah itu maha pemuka apa? Pintu rezeki. Allah itu maha pembuka pintu rezeki. Rezeki kita walaupun kita sedang tidur, kadang datang kepada kita tanpa kita cari. Tiba-tiba Allah kirimkan kepada kita. Kita padahal kita sedang tidur. Karena rezeki kita kejar, dikejar-kejar, malah lari, gak bisa dapat. Ketika kita diam, malah datang lagi. Masya Allah. Rizki Allah itu. Allah maha pembuka rizki kepada hamba yang Allah kehendaki. Contohnya gini, ada orang yang dibukakan pintu rizkinya begitu banyak sekali. Usahanya sukses, berbagai halnya dimudahkan. Allah bukakan. Allah bukakan orang tersebut pintu rizkinya begitu mudah. Usaha ini lancar sukses. Usaha ini lancar sukses. Sukses dan lancar semua usaha yang dia lakukan. Tapi sebaliknya, Allah ada yang Allah ada yang dikadarkan rezekinya. Artinya bukan disempitkan, ditakar, enggak seperti yang lain. Ada juga yang Allah
sempitkan rezekinya. Ada juga Allah sempitkan. Itu bima yasha. Tergantung Allah yang berkehendaki. Jadi, tapi kita dalam kondisi tentang hal rezeki, tidak boleh kita merasa iri pada rezeki orang lain. Ketika orang lain diberikan kelapangan, dibukakan rezekinya begitu besar, ya kita mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Sekecil apapun yang Allah berikan kepada kita tidak akan bisa ditimbang dengan amalan kita. Amalan kita itu masih kecil dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, rizki, prinsip rizki itu ketika kita sedang berdagang, contoh gini, harus punya prinsip seperti pedagang yang prinsipnya bagus dalam bab rizki. Di daerah Bandung itu Cicalengka, itu ada tukang peyemnya, tape bahasa. Itu berjejer sama dagangnya, jenisnya sama, terus berdempetan, ada sekitar 100 meter lah itu pedagang puluhan, jenis yang didagangkannya sama, terus berdempetan. Tapi semua ini, kalau pikiran kita secara logika atau rasio kita, ini yang bakal ada yang beli ya. Ini kan sama pedagangnya, jenisnya yang sama. Terus apakah orang bakal ada yang beli? Ternyata yang beli itu banyak, kebagian semua rezekinya. Yang dari ujung ini ke sini semua terdatangi oleh pengunjung tamu yang musafir di perjalanan simpangan itu. Dan prinsipnya ketika kita mencari rezeki, tidak boleh kita merasa iri kepada orang lain yang laku, atau sendiri kita pun tidak merasa bangga dengan apa yang kita punya. Allah akan membagikan rezeki masing-masing pada hambanya. Ada hamba yang bisa. Nah, yang rezeki memang itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an masih dalam surah Sabah itu yakdir wa yabsutu. Jadi ada orang yang diberikan rezekinya itu yabsut gitu. Artinya luas sekali. Dibaguskan rezekinya, dibukakan semua pintunya. Ada yang yakdir. Yakdir itu ditakar. Ya tidak besar, tidak terlalu kecil ya ukuran manusia. Nah, ini terjadi dalam kehidupan kita. Makanya memberi rezeki itu tidak bisa kadang-kadang dihitung matematik secara rasional. Kakak malah kita akan pusing dengan tentang rezeki. Karena Allah sudah cantumkan rezeki hambanya. Rezeki hambanya segini. Udah semua bagian ada. Allah sudah berikan. Nah, di sini Allah Maha Pemuka bagi rezeki hambanya. Siapapun akan diberikan rezeki. Kalau dalam Al-Quran, min kulli batin rizquha. Setiap yang merayap di muka bumi, setiap yang terbang di muka bumi, setiap yang hidup di muka bumi, rizquha. Itu ada rezekinya. Allah sudah berikan rezekinya. Kalau demikian, bagi kita tidak mudah, tidak usah resah dengan masalah rezeki Allah yang berikan kepada kita. Nah, ini Al-Fattah. Dari Al-Fattah, Allah itu Maha Pembuka rahmatnya, Maha Pembuka kebaikan, dan Maha Pembuka rezeki bagi hambanya yang Allah kehendaki, semua yang Allah kehendaki untuk diberikan atau dimukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saja mungkin yang bisa disampaikan dalam kesempatan hari ini dalam kuliah 30 menit, yaitu Asmaul